Rama mijilake putra itu bukan untuk bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya agar supaya menjadi kaya raya, kemudian beristri atau bersuami, lalu beranak pinak dan ditinggal mati begitu saja. Kalau Rama mijilake putra hanya untuk begitu dan seperti itu, betapa pengecut dan pecundangnya Rama. Percayalah dan renungkanlah ini. Tuhan menciptakan manusia hidup itu bukan untuk bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya. Pakai kerja keras lagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya. Apalagi untuk mendapatkan uang tersebut sampai menipu, membohongi, korupsi, merugikan sesama makhluk hidup agar supaya menjadi kaya raya, miliarder, untuk membangun rumah gedung yang megah dan membangun rumah tangga, beristri 7 atau bersuami 9. Kemudian beranak pinak sebanyak-banyaknya. Lalu ditinggal mati begitu saja. Kalau Tuhan menciptakan manusia hidup hanya untuk begitu dan seperti itu, betapa pengecut dan pecundangnya Tuhan. Renungkan itu. Beberapa indigo mengatakan ada banyak manusia-manusia yang hidup di dunia ini yang berwujud orang, namun kepalanya hewan. Ada yang berkepala kambing, kerbau, sapi, ayam, bahkan ada yang berkepala babi dan berkepala anjing. Dan saya sendiri sudah terlalu banyak menyaksikan manusia-manusia hidup di dunia ini yang bertopeng atau berkedok, beraneka macam dan corak warna serta ragamnya. Ada yang bertopeng atau berkedok agama, ada juga yang berkedok atau bertopeng kepercayaan, ada yang berkedok keyakinan, ada yang berkedok adat, tradisi, ada pula yang bertopeng atau berkedok bangsa, negara, dan rakyat. Ada yang berkedok atau bertopeng spiritual, bahkan ketuhanan. Hampir semuanya asik dengan topeng atau kedok masing-masing. Terlena dalam kepura-puraannya itu. Dan merasa mendapatkan kepuasan dan keuntungan dari itu. Sehingganya mereka suka melakukannya tanpa jera dan kapok. Sedikit sekali orang-orang yang berjiwa tulus
legowo, asli dan natural, jujur, alami, dan apa adanya. Juga sangat jarang orang-orang yang berotak atau berpikiran jernih, berhati atau berbatin bersih, berkelamin atau bersawat bijaksana. Saya pun dulu sama, seperti kebanyakan orang-orang tersebut. Hingga pada akhirnya, saya benar-benar merasakan capek yang teramat sangat, lelah, sebab tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal itu. Mungkin karena saya tidak seberuntung mereka. Hutang, ya, tetap hutang, yang harus saya bayar sendiri hingga lunas. Hidung saya yang pesek, ya, tidak bisa berubah menjadi mancung. Untuk bisa mencukupi kebutuhan kehidupan saya sehari-hari, saya harus tetap terus memeras keringat dan menguras tenaga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ibaratnya. Menurut saya, apa gunanya dan untungnya dengan semua itu? Lalu saya berpikir sambil merenung ke dalam diri. Untuk apa saya lakukan sama seperti mereka? Kalau tidak dapat merubah kehidupan saya menjadi lebih baik, tidak menjadikan saya sukses meraih bintang, justru saya merasa semakin banyak lawan, saingan, bahkan musuh, yang semuanya itu harus saya singkirkan agar supaya bisa sukses. Hal inilah yang menjadikan saya nyaris tidak pernah nyaman, aman, tenang, damai dan bahagia, apalagi sukses. Karena saya sudah capek dan lelah dengan kemunafikan yang menjadikan saya seorang manusia pecundang. Kemudian saya merubah gaya dan pola kehidupan saya yang lalu itu. Artinya, saya menghentikan dan memutuskan semua masa lalu saya secara total. Kemudian saya tinggalkan dan saya mencoba membuka lembaran kehidupan baru dengan cara. Langkah awal, saya nekat berspekulasi, mengambil keputusan untuk bertobat dengan menyerahkan diri saya secara total kepada Maha Suci Tuhan saya. Totalitas. Dan memberanikan diri untuk memohon pengampunan kepada Maha Suci hidup Tuhan saya. Kemudian menyerahkan sisa-sisa diri saya yang telah capek dan lelah serta tersesat ini kepadanya. Dengan secuil harapan yang hampir punah karena terkuras habis dengan sia-sia. Hanya untuk menggunakan topeng atau kedok dunia, mafia kehidupan. Setelah itu, saya menyediakan diri saya untuk berlapang dada, mau dengan rela menerima apapun yang menjadi keputusan dan ketentuan atau ketetapan Maha Suci hidup Tuhan saya. Tentang diri saya yang telah capek bergerak dan lelah bergerak ini. Kemudian saya mempersilahkan atau saya persilahkan. Saya persilahkan kuasa Maha Suci hidup Tuhan saya. Apapun dan bagaimanapun atas semua, segala dan seluruhnya tentang diri saya yang bodoh namun sombong dan jumawa ini. Maksudnya, mau diapakan dan mau dibuat apapun dan bagaimanapun oleh Maha Suci hidup Tuhan saya siap bersedia menerimanya.
dan tetap pasrah atas semua kehendak akan kuasanya. Kemudian saya menundukkan kepala ego pamrih arogan saya yang selama hidup telah menjebak saya, lalu melemahkan diri, diam, tanpa daya dan upaya apapun. Diam sediam-diamnya. Apapun yang terjadi pada saat itu, saya tetap diam, tidak berkutik sedikit pun. Karena saya benar-benar sudah capek dan lelah. Ketika itu, hanya ada satu kata saja dalam benak saya, yaitu terserah. Satu kata terserah ini dimaknai oleh otak atau pikiran saya pada saat itu sebagai sekarang terserahmu, wahai Maha Suci hidup Tuhanku. Mau kau buat apapun, terserah. Kau matikan sekalipun, terserah. Dan tiba-tiba saya tergugah, tersadar, seperti baru bangun dari tidur panjang. Tidur pulas yang sangat lama. Saya merasakan seperti baru melihat wujud raga saya sendiri. Sehingganya saya merabai seluruh tubuh saya sambil berkata, apakah saya bermimpi? Sampai-sampai saya mencubit bagian tubuh saya untuk mengetahui apakah saya bermimpi atau tidak. Dan ternyata saya merasakan sakit ketika lengan tangan saya cubit sebagai tanda kalau saya tidak sedang tidur dan bermimpi. Kemudian saya berusaha untuk menikmatinya dengan kesadaran. Segalanya dan seluruh keadaannya yang terjadi pada saat itu. Dan semakin saya nikmati rasanya dengan kesadaran kejadiannya, saya bisa merasakan isi otak atau pikiran saya yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Isi hati atau batin saya yang juga kosong. Tidak ada apa-apanya. Dan isi kelamin atau syahwat saya yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Namun saya tetap diam, tidak berkutik. Berserah diri kepada Maha Suci hidup Tuhan saya. Apapun keputusannya, saya terima. Dan kuasanya tetap saya persilahkan. Saya tetap diam, menunduk, dan melemahkan diri. Semua daya saya pendam. Segala upaya saya abaikan. Dan tiba-tiba, otak atau pikiran saya terisi cinta. Hati atau batin saya terisi kasih, dan kelamin atau syahwat saya yang tadinya kosong juga terisi sayang. Sehingganya diri saya sangat mencintai, mengasihi, dan menyayangi keadaan itu yang sedang saya alami secara nyata. Semakin saya mencintai, mengasihi dan menyayangi keadaan tersebut, semakin saya merasakan nikmatnya, ringannya,
freshnya, plongnya, leganya, damainya, amannya, nyamannya, bahagianya, tentramnya diri saya pada saat itu. Dan seingat saya, tidak ada sesuatu apapun yang rasanya sama seperti yang saya rasakan pada saat itu. Sungguh nikmat sekali. Ringan, fresh, plong, lega, damai, aman, nyaman, bahagia, tentram sekali. Sampai-sampai saking cinta kasih sayangnya saya dengan keadaan yang sedang saya alami tersebut, saya cumbui seluruh tubuh saya sendiri. Dan tiba-tiba lagi, otak saya mulai berpikir, kalau semuanya, segalanya dan seluruhnya, kekisruhan diri saya selama ini telah diampuni oleh Maha Suci hidup Tuhan saya. Dan batin saya pun berkata dalam hati, terima kasih, terima kasih, terima kasih Maha Suci hidup Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terus tanpa henti. Semakin saya terima kasihi, semakin besar dan luas rasa nikmatnya keadaan yang sedang terjadi dan saya alami pada saat itu. Sehingganya apapun yang ada di sekeliling dan sekitar saya, di tempat itu menjadi hening, hening sekali. Dan lagi, ujuk-ujuk atau tiba-tiba, saya jadi mengerti, memahami dan mengetahui bahwa apa yang sudah saya lakukan itu, sehingganya saya mengalami seperti itu. Ini adalah kesadaran cinta kasih sayang, wahyu, pancalaku atau iman, yang sedang saya gunakan untuk bertobat. Dan dengan kesadaran cinta kasih sayang wahyu pancalaku atau iman inilah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya berhasil bertemu jati diri saya yang sesungguhnya, yaitu wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimat pancer saya sendiri. Dan seluruh manusia hidup di dunia ini. Yang kemudian manunggal jati dengan diri saya. Sejak itu hingga saat sekarang ini. Kemudian ujuk-ujuk lagi. Maksudnya tiba-tiba kelamin saya bersahwat. Maksudnya berkeinginan atau berkehendak. Yaitu mengambil sebuah keputusan besar. Bahwa saya telah menghentikan semua pencarian dan seluruh pertanyaan tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Karena inti yang dicari, yaitu jati diri, sudah saya temukan. Dan itu tidak dan bukan dan jauh di sana. Melainkan di dalam diri saya sendiri. Dan jawaban dari semua pertanyaan saya tentang Tuhan. Dan siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, serta hendak kemana aku, juga sudah saya dapatkan. Dan itu tidak perlu keliling kemana-mana, karena ada di dalam diri saya sendiri. Lalu saya pun mengambil kesimpulan besar juga, untuk tidak kembali lagi ke masa lalu, dan menjalani lembaran kehidupan saya yang baru terbuka ini. Dengan kesadaran cinta kasih sayang, wahyu pancalaku atau iman yang saya gunakan untuk menggerakkan jati diri saya sendiri, yaitu wahyu pancagaib. Sejak itulah, saya hanya mau menggerakkan tubuh saya ini
dengan pergerikan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang dikehendaki oleh hidup, yang tersadari dan ternikmati rasanya oleh kemanunggalan sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib, yang secara laku spiritual sering saya ucapkan sebagai Romo, yang arti maksudnya adalah roh manunggal. Jikalau tidak, saya lebih memilih untuk diam bersamadi setelah melakukan patrap manunggal jati. Tidak neko-neko, tidak neko-neko lagi seperti dulu. Tidak macam-macam lagi seperti dulu. Apalagi cawe-cawe atau ikut campur urusan. Maha suci hidup Tuhan saya. Matur suwun urip. Dan dengan ini, saya bagikan ilmunya untukmu yang masih dalam proses pencarian. Kalau mau segera selesai, terselamatkan, tercerahkan, dan tersempurnakan, maka carilah titik capek dan lelah serta jenuh di setiap langkah pencarian dalam kehidupanmu. Karena di titik capek, lelah, jenuh, itulah kesadaran hidupmu yang sesungguhnya berada. Sehingganya kau tidak akan ragu lagi untuk bertobat atau kapok, dan tidak takut lagi untuk berserah diri secara total kepada yang kau cari, serta tidak malu untuk memohon pengampunan darinya.